Halo Sobat Tekno, kali ini saya sudah berada di Universitas Amikom Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan mewawancara salah satu pengelola dari Amikom Center ini, teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama, langsung saja ikuti saya. Halo guys, selamat datang di channel Sobat Tekno. Bersama saya Bintang Radu Safan. Kali ini saya bersama Bapak Oza, Ya. selaku apa Pak? Direktur training. Direktur training di Amikom Center ini. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya yang pertama ya Pak ya. Apa sih Amikom Center itu Pak? Oke, saya ceritakan sedikit ya sejarah dari Amikom Center ya. Amikom Center adalah sebuah pelatihan dan sertifikasi ya di bidang IT gitu ya. Nah, saya akan flashback ke belakang bahwa muncul Amikom Center ini di tahun 2019. 2019. Nah, jadi sebelumnya itu ada yang namanya Kids Training Center. Saat ini juga masih ada. Nah, jadi Kids Training Center dan Amikom Center itu salah satu divisi dari PT Kids Solution. Nah, PT Kids Solution ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang software development, game development, terus kemudian ada training and certification. Nah, kami di Amikom Center dan Kids Training ini bergerak di bidang trainingnya. Bergerak di bidang training. Nah, kenapa muncul Amikom Center gitu ya? Jadi kami ingin branding membawa Amikomnya karena kami posisinya di Amikom gitu ya. Karena kalau misalnya Kids Training ada beberapa mahasiswa yang Kids Training itu di mana, siapa gitu ya. Nah, tapi bukan berarti Kids Training itu nggak ada. Kids Training tetap ada, Amikom Center juga ada. Segmennya saja nanti agak dipisahkan sedikit. Karena kami terbiasa di Kids Training itu untuk klien-kliennya gitu ya, itu dari para profesional, terus kemudian institusi, perusahaan gitu ya, terus kemudian ada beberapa dari perguruan tinggi juga untuk mengikuti pelatihan di tempat kami. Nah, sehingga mungkin ada beranggapan melihat, wah ini trainingnya terlalu eksklusif nih, dan yang eksklusif biasanya harganya mahal-mahal nih. Nah, maka muncul yang namanya Amikom Center ini ya. Ya, untuk apa? Untuk bisa mahasiswa atau mungkin masyarakat umum yang ingin belajar, yang ingin mendapatkan ilmu tambahan dengan harga yang cukup affordable gitu ya. Nah, itu bisa melalui program yang ada di Amikom Center. Oke. Nah, gitu. Berarti programnya itu berupa workshop seperti itu Pak? Ya, ada workshop, terus kemudian program yang rutin kita jalankan itu ada MOA, Magang Online Academy. Itu sudah kami laksanakan sebelum pandemi tahun 2019. Jadi bukan berarti wah ada pandemi nih momentum gitu ya. Jadi sebelum itu tuh sebetulnya sudah dimulai program MOA ini. Nah, MOA ini kan juga nggak tiba-tiba asal muncul gitu ya. Tapi karena ada kebutuhan atau permintaan ya dari masyarakat, terutama dari siswa atau mahasiswa yang ingin meningkatkan kompetensinya, melalui pengalaman-pengalaman yang ada di industri gitu ya. Nah, maka muncul nama program Magang Online Academy. Gitu. Karena sebelum itu kami menerima magang itu sangat banyak sekali, gitu ya. Nah, sehingga kami juga akan kesulitan nih mau mencari talent-talent yang siap atau yang adaptasi. Nah, kami kesulitan di situ, sehingga kami sepertinya perlu wadah namanya MOA Magang Online Academy. Jadi sebelum magang beneran, kita uji coba nih di MOA dulu. Nah, di situ nanti akan diajari step by stepnya sampai nanti ada prototipe projectnya. Dan magangnya pun ya mirip seperti magang, bukan hanya pelatihan, berapa pertemuan, terus kemudian selesai. Kami durasinya panjang, 3 bulan. 1 bulan pertama pendampingan secara intensif gitu ya. Terus kemudian 2 bulan berikutnya mereka belajar untuk meng-create sebuah project. Itu terus programnya. Ini Pak, ketika
menyelenggarakan workshop atau kelas. Nah, Ya. kendala yang dihadapi itu apa aja, Pak? Kalau kendala, saya kira hampir rata-rata itu nggak ada kendala yang cukup berarti gitu ya. Mungkin kendala yang sering kami alami adalah terkait jadwal. Jadwal. Terutama kalau program mengenai program workshop maupun program MOA gitu ya. Karena itu kan melibatkan banyak peserta dan tentunya peserta ini kan memiliki kesibukan masing-masing. Ada yang paginya bekerja, ada yang masih kuliah begitu. Nah, itu mungkin menjadi tantangan tersendiri. Tapi karena tantangan ini sudah terbiasa gitu ya, sehingga pada kesimpulannya pelatihan-pelatihan atau pendampingan itu sesuai dengan kesepakatan bersama antara peserta dan juga mentor, dan sangat fleksibel. Mungkin beda di tempat yang lainnya. Kalau jadwal tanggal sekian sampai tanggal sekian udah selesai, yang nggak ikut gimana, nggak bisa gimana, ya udah jalan aja. Tapi kami berusaha fleksibel. Kalau misalkan 1-2 yang nggak bisa, ya masih oke lah gitu ya. Tapi kalau misalkan sebagian, wah saya ada kuliah, saya ada kerja, itu kan akan sulit. Kalau kita saklek harus, wah yang nggak bisa ya udah nanti ngikut yang lain aja. Kami berusaha mengakomodir sesuai dengan keinginan dari peserta terkait jadwalnya. Jadi fleksibilitas terkait jadwal itu cukup fleksibel di tempat kami, dan karena sudah terbiasa rata-rata kelasnya itu malam gitu. Karena magang online akademik ya. Jadi ada online-nya, mau dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Nah, akhirnya momentum waktu yang paling tepat adalah malam. Nah, itu yang utamanya. Berarti untuk workshopnya atau kelas ini bisa diakses melalui website tertentu ya, Pak? Atau website dari Amicom Center ini? Betul. Kami ada LMS ya. Ada LMS, Learning Management System ya. Jadi peserta itu bukan belajar secara mandiri, dia nonton video, ikuti, itu kan sangat membosankan. Gitu ya. Nah, tapi di situ kami menyediakan yang namanya live session. Dan live sessionnya itu bukan hanya sekedar 10 menit, 15 menit, tapi minimal 1,5 jam, bahkan bisa sampai lebih. Nah, ngapain aja live sessionnya? Live sessionnya itu ya layaknya seperti orang belajar gitu ya. Orang belajar kalau di kampus mungkin ya dengerin gitu ya. Tapi kalau ini nggak cuma dengerin aja, tapi juga ada prakteknya, ada interaksinya. Kalau ada misalkan error dan seterusnya, itu langsung mentornya langsung mendampingi. Nah, melalui apa? Kami bisa menggunakan Jimit, bisa Zoom. Kalau ada error tinggal screen layarnya, errornya di mana gitu ya. Itu langsung dipandu oleh si mentornya. Gitu. Jika ada yang ketinggalan bagaimana? Ya nggak perlu khawatir, karena nantinya akan ada file recordnya. Ada file bisa betul, bisa dilihat kapan saja, dan itu akses selamanya atau seumur hidup lah. Bayar sekali, aksesnya seumur hidup. Bayar sekali, akses seumur hidup ya, Pak. Bayar sekali. Kemudian, Pak, dari Amicom Center ini apa aja, Pak, implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang sudah digunakan? Oke, yang pertama untuk komunikasi ya, untuk mengenalkan program-program kami ya pasti di sosial media ya. Sosial media, Instagram, Facebook, terus kemudian ada YouTube juga, terus kemudian beberapa juga dari WhatsApp gitu ya. Di komunitas yang sudah ada di kami melalui alumni-alumni yang sudah selesai, karena kami sudah untuk khusus MOA ya, MOA ini sudah mau berjalan batch 14 gitu ya. Jadi sudah cukup banyak untuk alumni-alumninya. Terus kemudian setelah dari sosial media, setelah itu mereka masuk di platform kami berupa LMS gitu ya, dan itu juga sudah menggunakan sistem, jadi nggak perlu lagi ada pencatatan, misalkan ini sudah ini, ketika dia sudah melakukan transaksi di situ, sudah ambil pilih kelasnya, sudah bisa langsung join ke kelasnya itu. Nah, itu media-media atau teknologi yang sudah kami terapkan. Berarti ada Instagram, Facebook, kemudian di website ini ya, Pak? Di websitenya juga sudah terintegrasi. Jadi begitu ya peserta itu nggak khawatir, wah ini saya udah register nih, tapi kok nggak bisa ngakses nih, kan biasanya resah gitu ya. Ini sudah masuk tapi kok nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, setelah itu kan nanti udah otomatis kita masuk, udah langsung buka kelasnya dan tinggal ikuti jadwal live session. Gitu. Kemudian ini, Pak, apa aja manfaat yang dirasakan dari pihak Amicom Center ini dari perkembangan teknologi dan komunikasi pada zaman sekarang ini? Tentunya banyak sekali ya. Kami bergerak di bidang IT itu sudah cukup lama.
Jadi mulai dari tren ya, tren macam-macam perkembangan teknologi. Nah, tren yang sangat cepat sekali dan sangat masif sekali perkembangannya itu saat ini terkait AI. Oke. Itu sangat cepat sekali itu ya. Dan itu sangat ngebantu sekali untuk proses baik proses dari produksi konten gitu ya. Terus kemudian dari sisi manajemen, desain dan seterusnya itu sangat cepat sekali di sisi AI-nya. Itu Amicom Center yang manfaat dari teknologi yang saat ini. Gitu. Selain teknologi, kami juga mendapatkan manfaat dari peserta-peserta yang memang memiliki kualifikasi yang bagus. Oke. Jadi kami punya program magang online academy, terus kemudian pastinya peserta ini kan masing-masing akan beda-beda kompetensinya. Iya, benar sekali. Karena setiap sesi itu selesai, kami akan melihat hasil karyanya mereka. Satu persatu mereka akan presentasi ke kami. Oke. Nah, itu bedanya dengan mungkin tempat yang lain ya. Di tempat yang lain ya pelatihan udah selesai gitu ya. Kalau di kami pelatihan ada 2 sertifikat di MOA itu. Yang pertama sertifikat pelatihan ya, yang kedua ada sertifikat magang. Real magang, sertifikat magang. Nah, sertifikat pelatihan dikeluarkan oleh Amicom Center, sertifikat magang dikeluarkan oleh PT Kit Solution. Oke. Nah, sertifikat pelatihan dikeluarkan Amicom Center ketika sudah menyelesaikan live sesi 1 bulan. Itu semuanya dapat. Tapi yang magang untuk mendapatkan sertifikat itu harus menyelesaikan presentasi tugas dari mentornya. Oh, baik. Nah, jadi nggak asal wah saya dapat sertifikat magang, udah diberikan enggak. Yeah. Jadi kami lihat dulu nih kompetensinya seperti apa, baik atau buruknya itu betul ya Pak. layak nggak nih kalau di industri, adaptif nggak nih, relevan nggak nih, kayak gitu. Ketika oke, masuk. Nah setelah itu, nah ini yang menariknya beda tempat yang lainnya gitu ya. Nah mereka yang sudah presentasi dan memiliki kualifikasi yang bagus gitu ya, sewaktu-waktu ketika kami membutuhkan, nah itu akan kami calling kembali. Bahkan saat ini alumni dari MOA yang masih terlibat ya, itu ada beberapa ya teman-teman alumni, mulai ada yang dari Surabaya, ada yang dari Tegal, ada yang dari beberapa kota lainnya, bahkan bukan hanya Amicom saja gitu ya, itu masih terlibat, bukan terlibat lagi dalam hal ini mereka jadi peserta gitu ya, tapi berbeda statusnya. Yang tadinya jadi peserta terus kemudian naik level, mereka jadi partai. Jadi kita libatkan dan itu secara profesional. Berarti selain mendapatkan kelas dan ilmu saja, di sini bisa juga mendapat pekerjaan sampingan ataupun pekerjaan tetap. Betul. Gitu ya, Pak, ya? Betul. Itu awalnya berangkatnya dari sana. Ya, daripada kami harus membutuhkan lowongan pekerjaan yang daftar banyak sekali. Dalam 1 hari yang apply ada 200. Nah, kita udah punya nih alumni-alumninya. Ya, tetap kita utamakan alumni yang ada di sini. Oke, gitu. Kemudian Pak, apakah ada kesulitan adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era ini? Ya, oke. Kalau kesulitan alhamdulillah tidak ada. Karena kebetulan ya itu tadi kami diuntungkan, kami bergeraknya di bidang IT dan AI itu masih dengan IT, sehingga ya mungkin kalau di bukan IT akan adaptasinya agak kesulitan gitu ya. Nah, kalau di kami mungkin menanya lebih awal karena ya setiap hari di IT terus, sehingga wah ini apa nih, ada AI ini akan masuk. Nah sebelum ramai di masyarakat umum gitu ya, ya kami udah tahu dulu nih teknologi yang akan dipakai. Nah itu keuntungannya di situ. Jadi ini set teknologi itu ya alhamdulillah belum ada kendala yang belum ada kesulitan yang yang berarti lah gitu ya. Kemudian Pak, apakah teknologi ini tuh menjadi peran yang sangat penting untuk menyampaikan informasi terhadap audiensnya? Dan pesannya itu seperti apa yang biasanya dibuat oleh Amicom Center untuk menyampaikan pesan tersebut? Pastinya ya sangat berarti ya terkait tren komunikasi teknologi ini. Karena ya mungkin zaman dulu kalau kita ingin mengenalkan produk kami atau program kami itu kan harus secara tradisional, keliling ke beberapa kampus, keliling ke tempat-tempat yang ramai, bawa brosur bagi satu-satu gitu ya. B2B ya Pak gitu. Ya, B2B datang gini ya, kalau B2C ke mall satu-satu, kalau misalkan targetnya mahasiswa tunggu depan parkiran bagi brosur gitu satu-satu. Nah sekarang itu udah nggak relevan lagi gitu ya. Dulu pun mungkin ya ada yang kurang relevan juga, baca udah selesai buang, baca selesai buang. Setelah itu juga sampah jadi banyak. Iya, sampah jadi banyak dan belum tentu juga menarik supaya Pak ya. Betul. Menarik Ya. audiens.
Jadi saat ini lebih banyak menggunakan teknologi ya untuk mengenalkan program-program yang ada di Amikom Center maupun di Kids Training gitu ya. Nah terus kemudian tadi apa satunya Mas? Satunya pengenalan. Pesan seperti apa yang yang disampaikan di si kontennya ya. Nah biasanya kami gini, untuk pesan sampaikan tentunya kan ketika kami merancang sebuah program itu kan harus ada yang namanya demand-nya. Contoh misalkan nih yang sederhana, magang online akademi ini untuk siapa sih? Ini untuk siapa programnya? Bicara sederhananya itu ya kalau target audience lah, ya, target audience. Kalau secara keseluruhannya kan nanti BMC ya, bisnis dan kanvasnya. Nanti kan di situ ada value proposition, target marketnya, siapa dan seterusnya gitu ya. Nah, target audience-nya di situ. Target program ini untuk siapa? Kita pelajari apa kebutuhannya mereka. Apa aktivitas mereka, apa keresahan mereka. Nah, sehingga dengan kita mengetahui apa target, siapa target kita, maka kita bisa memenuhi kebutuhan mereka tanpa mereka mencari pun. Nah, jadi kayak semacam kalau di istilah di marketing itu ada yang misalkan dia scroll terus kemudian wah ini kok aku banget ya. Nah itu konten-konten yang kami produksi gitu ya. Jadi biar bahasanya itu nggak memaksa, tapi mereka melihat headline yang wow gitu ya, wah ini aku banget nih, langsung cocok gitu cocok, misalkan wah udah semester 5 bingung mau ngapain, nggak punya skill dan seterusnya, skillnya juga nanggung gitu ya. Nah, kita di trigger membuat konten headline. Nah, jadi mereka wah menarik apa nih kayak gitu. Gitu sih simpelnya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin dari sejauh mana sih Pak teknologi komunikasi digital ini mempengaruhi pola kerja dan kolaborasi tim dari Amikom Center sendiri ini? Ya, ini teknologi ya, secara teknologi komunikasi kerja ya? Ya kerja. Dari tim ya, ya sangat membantu ya dengan teknologi ya. Bahkan kami itu mulai dari pandemi ya, kebetulan itu tadi diuntungkan karena kami bergeraknya di teknologi sehingga cukup adaptif untuk teknologi yang harus diterapkan gitu ya. Bahkan kami itu sebetulnya nggak selalu harus hadir gitu ya. Kami bisa melalui platform gitu ya, platform secara bersamaan untuk melihat progres pekerjaan yang sudah sampai mana. Itu kami sudah melakukan itu dan itu sudah cukup lama gitu ya. Dan itu sebetulnya diturunkan juga di program MOI itu. Bahkan program MOI ini kan bagi teman-teman yang ingin dipandu lah ya. Ada juga program magang yang benar-benar asli magang gitu ya. Ya bukan berarti asli ada palsunya gitu ya. Maksudnya benar-benar magang yang kami benar-benar seleksi ketat gitu ya. Seleksi ketat ya. Nah, setelah itu ya mereka masuk, mereka hadir di sini, itu juga nggak setiap hari harus kantor. Ke kantor itu hanya melihat progresnya seperti apa, terus kemudian apa saja yang sudah dikerjakan, yang belum seperti apa. 1 minggu mungkin sekali 2 kali sudah cukup untuk melihat hasil progresnya itu bagaimana gitu. Progresnya bagus, jalan. Jadi mau kerja di mana aja boleh gitu. Ya seperti yang Bapak tadi katakan, waktunya bisa fleksibel itu. Sangat fleksibel sekali. Kemudian Pak, apa sih Pak dampak penggunaan media sosial dan platform komunikasi online terhadap citra Amikom Center ini Pak? Ya, alhamdulillah sejauh ini secara keseluruhan itu positif ya. 1-2 negatif adalah gitu ya, pasti ada. Saya nggak menyebut semuanya baik semuanya gitu ya, karena nggak mungkin misalnya gitu ya. Jadi secara keseluruhan alhamdulillah secara positif pandangan dari media gitu ya. Dan negatif tentunya ada, dan negatif ini kami respon sebagai perbaikan buat kami. Karena masukan ya. Karena kalau positif terus nanti di atas terus lupa turunnya gitu kan. Jadi kami harus melihat ada perbaikan terus. Dan itu juga yang kami harapkan dari peserta ataupun nanti dari sosial media. Jadi secara positif, terus kemudian negatif itu juga bagian dari masukan buat kami untuk melakukan perbaikan. Ya sejauh ini alhamdulillah untuk sosial media ya kami nggak sering nge-push iklan, tapi secara benar-benar organik. Terus kemudian nggak ada yang main misalkan beli follower atau apa. Ya. Harapannya kalau
kami memiliki prinsip lebih baik follower yang nggak begitu banyak, tapi followernya adalah original. Oke. Manusia semuanya Ya, maksudnya. Gitu, manusia semua dan tertarik ya Pak ya. Ya betul. Organik itu yang apa ya? Yang paling lebih powerful menurut saya. Jadi bukan hanya melihat dari jumlah ribuan followernya gitu ya, tapi dilihat dari ini organiknya. Ya, oke. Kemudian Pak, menurut pandangan Bapak Oza nih Pak, Ya. apa tantangan yang mungkin akan dihadapi setelah teknologi informasi komunikasi ini terus berkembang setiap saatnya Pak? Jadi seperti AI yang berkembang dengan cepat Betul. dan harus adaptasi gitu Pak. Oke, ya tantangan yang paling berat ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak boleh terlalu lama di zona nyaman. Oke. Itu aja. Kalau ingin adaptif ya di teknologi, kalau saya bicara itu stay relevan. Oke. Jadi ya apapun teknologinya ya kita harus selalu adaptif. Dan saya kira yang bergerak teknologi terus kemudian terlalu lama di zona nyaman itu akan sangat cepat sekali gitu ya. Sangat cepat sekali tergantikannya oleh perkembangan teknologi tadi. Betul, makanya jangan terlalu lama di zona nyaman gitu ya. Itu. Oke. Baik teman-teman, mungkin buat para teman-teman yang lihat video ini, nanti kalau memiliki minat buat cari ilmu yang lebih baik melalui program atau kelas online, itu bisa saja langsung kunjungi ke website amikomcenter.com atau ke Instagram Amikom Center teman-teman. Ya mungkin segini saja dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya sangat-sangat terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk wawancara di video kali ini. Mungkin itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.